Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada sampai saat ini dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita dan dapat menyelesaikannya serta dapat menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas rahmat, atas berkat hidayah Allah kepada Nabi, maka kita semua dapat merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Faik Ilham Rosyadi, mahasiswa pasca sarjana pendidikan bahasa Arab untuk meresensi buku Asas-Asas Linguistik Umum karya JWM Firhar. Tugas ini untuk memenuhi tugas struktural dari beliau Dr. Nasiruddin pada mata pelajaran ilmu lughah wa ilmu dalalah. Berawal dari identitas buku. Identitas buku ini berjudul Asas-Asas Linguistik Umum, pengarang JWM Firhar. Penerbit Gajah Mada University Press. Tahun terbit 2016. Ini cetakan ke-9. Jadi buku ini adalah yang saya punya ini. Buku ini cetakan ke-9. Nah, tahun terbitnya 2016. Kota terbit ada di Yogyakarta, kemudian ISBN 979 420 3929. Kemudian ringkasan buku. Jadi ringkasan buku ini terlebih saya fokuskan kepada kajian mengenai linguistik. Kajian linguistik ini kita berangkat dari apa sih linguistik itu? Yang harus kita tahu, linguistik berasal dari kata lingua yang berarti bahasa. Kata yang serupa juga dalam bahasa Perancis yaitu langue dan language serta parole. Jadi tiga kata ini setiap kata memiliki arti-arti yang berbeda dan konteks yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ferdinand de Saussure, jadi sarjana pertama linguistik yang telah menulis buku yang berjudul Cours de Linguistique Generale, yang berarti mata pelajaran linguistik umum. Dalam bukunya, Saussure membedakan antara language, langue, dan juga parole. Langue adalah salah satu bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Arab. Itu dalam konteks atau masuk dalam kategori langue. Untuk language diartikan sebagai ciri khas orang atau sekelompok orang yang berbahasa. Itu masuk language. Sedangkan parole diartikan sebagai tuturan, ucapan, logat atau perkataan. Ilmu linguistik dapat disebut juga dengan ilmu umum. Karena apa? Karena tidak hanya menyelidiki satu bahasa saja, melainkan beberapa bahasa yang dikaji. Ilmu linguistik ini juga termasuk juga dengan ilmu primer, termasuk juga dengan ilmu primer atau ilmu primer bagi kita pendidikan bahasa. Karena apa? Linguistik ini objek kajiannya adalah bahasa. Kemudian selain itu linguistik juga merupakan ilmu empiris. Karena apa? Linguistik ini
didasarkan pada sebuah fakta yang dapat diuji. Objek dari linguistik itu bahasa pada permulanya, bahasa pada perkembangannya, dan bahasa dilihat dari segi penuturnya, dari mana beliau atau bagaimana orang itu mengucapkan, logatnya, semuanya dikaji dalam linguistik. Kemudian tentu ada macam-macam bidang atau macam-macam kajian dalam linguistik ini. Setiap ilmu pastinya memiliki cabang-cabang dan perkembangannya ilmu itu sendiri. Contoh, misalnya saja kimia. Kimia ada beberapa perkembangan tentunya dari awal ditemukannya teori-teori, itu kemudian berkembang. Kemudian ada psikologi. Di sana ada psikologi individu, ada psikologi sosial, dan kemudian teori-teori itu terus berkembang. Tak lain halnya pula dengan linguistik. Bidang-bidang dalam linguistik ini juga terus berkembang dengan berkembangnya zaman. Contoh saja. Contoh di sini ada linguistik sosial yang mengkaji sosial, ada psikolinguistik yang mengkaji bahasa tubuh atau bahasa psikis seseorang. Kemudian lagi ada etnolinguistik, bahasa yang mengkaji bagaimana budaya-budaya di segi suku, berbedanya suku Jawa, Madura, dan sebagainya. Kemudian akan tetapi bidang-bidang bawaan itu tentu merujuk pada satu kunci atau satu dasar dalam pengetahuan itu. Di sini beberapa cabang ilmu linguistik. Pertama, bidang-bidang linguistik. Di situ ada fonetik, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, kemudian ada leksikologi dan juga semantik. Di sini ilmu morfologi menyangkut struktur internal kata. Beberapa contoh akan menjelaskan perhatian kata seperti tertidur. Kata ini terdiri atas dua morfem, yaitu ter dan tidur. Tentu artinya berbeda dengan tidur yang tanpa ada tambahan kata ter. Kemudian sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang menyangkut susunan kata di dalam kalimat. Sebagai misalnya kami tidak dapat melihat pohon itu, maka susunan linguistik di situ, susunan sintaksisnya, pohon itu dapat kami tidak melihat. Pada awal melambangkan tidak beresnya kalimat. Demikian pula urutan kata dalam kalimat Inggris. Sebagaimana halnya morfologi menyangkut struktur internal kata, maka sintaksis berurusan dengan struktur antar kata itu atau struktur eksternal. Ilmu linguistik memiliki bidang-bidang atau cabang secara garis besar, yaitu ilmu linguistik makro dan ilmu linguistik mikro. Ilmu linguistik makro dibagi lagi menjadi linguistik teoritis dan linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik dapat juga disebut linguistik deskriptif, yaitu cabang ilmu yang menggambarkan dan menampakkan satu masalah kebahasaan yang terjadi secara waktu ke waktu, dari masa lampau kemudian sampai dengan masa sekarang. Sedangkan linguistik diakronik adalah cabang ilmu linguistik yang membandingkan masalah kebahasaan yang terdapat dalam masa lampau dan juga terdapat pada masa kini. Sementara linguistik teoritis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari teori-teori dalam ilmu bahasa, ilmu linguistik. Agar apa? Agar ilmu ini, dua cabang yang linguistik terapan dan linguistik interdisipliner, itu menjadi dua ilmu yang dapat saling melengkapi dan bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada kita mengenai bagaimana itu linguistik atau bagaimana itu bahasa. Kemudian
buku ini, nah, buku linguistik asas linguistik umum miliknya JWM Verhaert ini menurut saya memiliki beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan. Masuk kepada keunggulan. Keunggulannya yaitu buku asas-asas linguistik umum ini memiliki banyak informasi-informasi yang diperlukan oleh mahasiswa untuk taraf sarjana semester akhir dan magister atau mahasiswa pada program studi pasca sarjana. Dan masyarakat awam yang mempelajari buku ini juga nantinya sangat terbantu dengan adanya wawasan-wawasan mengenai linguistik karena disajikan dengan cukup lengkap, disertai dengan contoh. Kemudian penulis juga bertujuan untuk buku ini menjadikan satu referensi di dunia akademis. Itu dari kelebihannya. Kemudian kekurangan buku ini, menurut saya buku ini ada beberapa istilah-istilah atau beberapa susunan kata yang tidak cocok untuk kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, serta terdapat penggunaan kata hubung serta tanda baca yang kurang tepat. Kemudian dari situ maka dalam kita memahami ketika susunan bahasa, susunan kalimat itu tidak sesuai atau beberapa kurang sesuai, maka akan muncul ambigu dalam kita memahami. Nah, itu salah satunya di situ. Karena buku ini telah tercampur dengan tangan-tangan orang banyak yang membaharui, yang mencoba membaharui isi-isinya. Nah, maka dari situ maka muncullah ambigu, muncullah beberapa tafsiran pemahaman yang itu menjadi kelemahan buku ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan resensi buku kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.